menebus setiap dosa kita. Kita yang seharusnya menderita, tetapi karena kita adalah orang yang dikasihi Allah, kita memperoleh kemurahan. Thank you, Lord. Terima kasih untuk sore yang indah ini, Tuhan. Kau melihat setiap hati kami yang datang di hadapan-Mu, Tuhan. Kami bersyukur kalau kami adalah anak-anak Allah, bukan sekedar orang-orang yang Tuhan panggil, tetapi juga orang-orang yang Tuhan pilih. Kami menikmati setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sore hari ini ya Bapak, setiap kami rindu, kami hendak menaikkan puji-pujian ya Tuhan. Kami hendak mendengarkan isi hati-Mu, Tuhan. Kami tahu bahwa kami telah ditebus bukan dengan sesuatu yang fana, tetapi oleh darah anak domba Allah yang tidak dapat digantikan oleh apapun, Tuhan. Kami bersyukur ya Bapak sore hari ini, Tuhan. Namun kami juga tetap teringat Tuhan untuk setiap teman-teman kami, keluarga kami, dimanapun mereka berada saat ini ya Bapak. Sebagaimana mengasihi kami Tuhan, kami yakin dan percaya juga mengasihi mereka. Kami percaya di Allah Tuhan menjamah kehidupan mereka, Tuhan. Tarik kembali jiwa-jiwa mereka, mengingatkan kembali Tuhan bagaimana Engkau merelakan Yesus Kristus untuk menebus dosa kami, sehingga mereka boleh kembali di hadapan-Mu ya Bapak. Mereka boleh bersama-sama dengan kami menikmati sukacita yang daripada Tuhan, karena kami tetap meyakini bahwa Tuhan Yesus baik dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Engkau Bapa kami yang tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya oleh kuasa darah-Mu Tuhan yang menebus dosa kami, sehingga sore hari ini Tuhan, biarlah setiap puji-pujian kami boleh menjadi jumpa yang harum di hadapan-Mu. Haleluya, terima kasih.
mau menggantikan kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk setiap kebaikan dalam hidup kami. Kesehatan, kekuatan Tuhan. Kami tahu bahwa kami tidak mampu jalan sendiri Tuhan. Kami perlu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Kau membuat hidup kami Tuhan. Kami persilakan duduk. Tetap dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan untuk mau berharga. Karena setiap kita berharga di hadapan Tuhan. Buruk apapun kita, Dia menerima kita apa adanya. Thank you.
menebus dosa kami Tuhan. Jadilah pada kami seperti apa yang Tuhan inginkan. Ini kami Tuhan, Kau melihat setiap hati jemaat yang datang saat ini. Hati kami semua rindu Tuhan. Melalui pengorbanan di kayu salib ya Bapa, kami senantiasa mengingat bahwa kami ini berharga di hadapan Tuhan. Bukan pernah barang
seperti yang Kau ingin. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menjadi umat ketebusan-Mu, umat kesayangan-Mu, umat yang berharga di mata-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sampai detik ini, bahkan sampai selama-lamanya Engkau tidak akan pernah melepaskan kami. Engkau akan terus merangkul kami, menggendong kami Tuhan, mendekat kami dengan kasih-Mu. Karena itu yang menjadi kerinduan-Mu, Engkau turun ke dunia untuk menyatakan kasih-Mu. Engkau rindu selalu dekat dengan umat kepunyaan-Mu. Dan inilah kami semua yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Kami naikkan syukur kami Tuhan, untuk segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan kami rindu untuk selalu menyukakan Engkau, mempermuliakan Engkau di dalam hidup kami, dalam setiap aspek kehidupan kami. Biar hanya Engkau nomor satu, lebih dari segalanya. Sebab itu kami rindu untuk mendengar isi hati-Mu Tuhan. Bahkan untuk kembali mengingat pengorbanan-Mu 2000 tahun yang lalu. Tidak ada satupun pribadi yang dapat menyamai-Mu. Sebab itu kami mempersilahkan Engkau lebih lagi Tuhan beracara di tengah-tengah kami. Dan setiap kami hanya fokus kepada pribadi-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita kembali mengingat kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah dinyatakan 2000 tahun yang lalu. Dan itu merupakan anugerah terbesar dalam hidup kita. Ya, kita akan melihat tayangan video sebentar sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Silakan, Cik. But the crowd pressed in to see
Kita sudah melihat sebentar tadi cuplikan The Passion of Christ. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita kembali mengingat apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita, begitu luar biasa pengorbanannya. Dan ini yang Tuhan Yesus sudah lakukan, karena Dia mengasihi saudara dan saya. Kita tahu bahwa manusia itu merupakan ciptaan yang paling disayang, ciptaan yang paling mulia. Bahkan ketika penciptaan itu sendiri, Allah ada di dalam diri manusia itu. Dia memberikan rohnya. Tetapi oleh karena ketidaktaatan satu orang, maka semua manusia menerima akibatnya, yaitu dosa. Dikatakan di dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23, dikatakan bahwa semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sesungguhnya ketika Allah menciptakan manusia, di dalam diri manusia itu ada kemuliaan, ada citra Allah. Ciri-ciri Allah ada di dalam manusia melalui hembusan nafasnya Allah. Tapi kita tahu oleh karena pelanggaran satu orang, semua manusia menerima imbas dampak daripada pelanggaran itu, yaitu dosa. Bahkan di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23 dikatakan bahwa upah dosa adalah maut, kematian yang kekal. Saudara bisa bayangkan bagaimana ketika Allah menciptakan manusia itu merupakan satu pribadi yang spesial, yang istimewa. Bahkan Dia berikan rohnya kepada kita. Tetapi oleh karena dosa yang adalah maut, kematian kekal, pelanggaran yang adalah dosa, itu memisahkan manusia dengan Sang Pencipta. Kenapa? Karena manusia itu berdosa. Sesungguhnya Allah itu sendiri kudus adanya. Karena itu Allah tidak bisa bersatu kembali dengan manusia. Tetapi dikatakan, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan. Hidup yang kekal bukan melalui kehidupan kita sendiri. Apapun yang kita lakukan, sebaik apapun juga, tidak akan pernah bisa. Karena itu di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, ketika Bapa melihat umat kesayangannya yang diciptakan serupa dengan gambarannya, ada di dalam maut, di dalam kematian kekal. Dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mungkin ayat ini Bapak Ibu Saudara semuanya sudah hafal, sudah di luar kepala. Puji Tuhan. Karena itu yang Allah rindukan, kita semua menjadi pelaku-pelaku firman. Kerinduan Allah
bagi setiap kita umat manusia tidak ada satupun yang binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi kehidupan itu tidak akan pernah bisa kita terima setelah dosa dan maut itu memisahkan kita dari Allah. Apapun yang akan kita lakukan semua sia-sia. Butuh pribadi yang bisa menolong kita. Siapa? Semua di sekitar kita semuanya berdosa. Bahkan anak kecil lahir merocot dari rahim ibunya sudah berdosa. Sehingga tidak ada satupun yang bisa kita harapkan. Allah Bapa, Dia memberikan putranya bagi setiap kita semuanya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Allah kita begitu luar biasa mengasihi kita. Bahkan Dia memberikan putranya bagi kita semuanya. Dan pengorbanannya itu untuk Bapak Ibu, saudara dan saya. Sore hari ini, mari kita mengingat kembali apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita. Kalau Allah sudah melakukan, Dia sudah tanggalkan semua kemuliaannya. Bahkan Dia turun ke dunia dengan mengambil rupa seorang hamba. Itu untuk Bapak, Ibu, saudara dan saya. Apa yang kita lihat barusan, mungkin kita semuanya sering lihat. Jujur saya kalau lihat itu tidak tega. Tetapi kalau tanpa itu, tanpa salib, Bapak, Ibu, saudara dan saya tidak ada di tempat ini. Mungkin kita di luar. Tidak ada harapan buat kita semuanya. Madesu, masa depan suram. Karena ujung-ujungnya maut. Tapi oleh karena pengorbanan yang Tuhan Yesus lakukan, semuanya kita memperoleh pengampunan dosa. Ada beberapa hal yang rindu dalam hari ini. Tuhan mau kita semuanya malam ini mengingat kembali di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10, ya. Ini yang iblis lakukan bagi kita semua umat pilihan. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak, Ibu, saudara terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus rindukan apapun yang Dia kerjakan itu semua menjadi bagian di dalam hidup kita. Lebih-lebih melalui kematiannya dan kebangkitannya di atas kayu salib, tidak ada satupun kita yang terelakkan, terluputkan. Kerinduan Allah, semua kita, semua umat manusia memperoleh keselamatan. Dengan Dia turun ke dunia, Dia berikan, Dia tanggalkan semuanya. Dia terima caci maki, Dia terima ejekan, Dia terima aniaya. Semuanya itu supaya Bapak, Ibu, saudara dan saya tidak tinggal di dalam kegelapan, tidak tinggal di dalam maut. Kita ada satu kesaksian yang nanti kita akan lihat bersama-sama. Dan dari kesaksian ini menggugah kita semuanya, membuat kita semakin rindu
untuk selalu ada dekat dengan Dia. Kenapa? Karena iblis berusaha untuk memisahkan kita dari kasih Allah. Kalau kita lihat situasi keadaan yang ada, tidak ada satupun manusia yang tidak alami yang namanya persoalan, masalah. Dan seringkali saya sampaikan bahwa selama kita ada di dunia ini, masalah itu tidak akan pernah lepas dari kita. Dalam arti kata, kita akan terus menghadapinya. Kenapa? Karena kita masih ada di dunia. Kecuali kalau kita sudah pulang ke rumah Bapa, kita tinggalkan semuanya itu. Semuanya yang ada, iblis berusaha pakai untuk menjerat kita, membawa kita keluar dari kasih karunia. Apalagi sekarang keadaan ekonomi seperti ini, cuaca yang tidak menentu, buat fisik agak lemah. Dan kalau benar-benar tidak kita jaga, kita berdoa, kita benar-benar maksimalkan kesehatan kita akan drop. Padahal saya ngantar kakak saya juga seperti itu, sampai saya heran itu yang namanya antrian itu 348, padahal online itu berapa hari sebelum ke rumah sakit. Begitu banyaknya orang sakit, begitu banyaknya orang yang mengalami masalah, dan itu iblis berusaha pakai untuk menjerat kita. Gimana Tuhanmu yang mati di atas kayu salib menolong? Mana buktinya? Dengan keadaan, lewat situasi yang ada, iblis bisa lakukan itu. Tapi firman Tuhan luar biasa. Aku datang untuk memberi hidup, dan hidup di dalam segala kelimpahan. Jangan mau terkecoh dengan godaan rayuan iblis. Lewat kesehatan, lewat ekonomi, lewat keadaan pekerjaan kita, mungkin rumah tangga kita, jangan pernah terkecoh dan mundur daripada Tuhan. Semakin gandol sama Tuhan, apapun yang terjadi, percaya Dia. Kalau Dia sudah turun ke dunia, bahkan Dia mati di atas kayu salib untuk kita semuanya, apalagi hal-hal yang kecil, Dia bisa lakukan itu dengan membalikkan telapak tangan sekejap aja bisa. Tapi karena Allah rindu untuk selalu dekat dengan kita, Dia rindu untuk kita selalu menikmati kasih-Nya, dan Dia buka jalan tepat pada waktunya. Dan kita tahu, Engkau punya rencana yang indah, Engkau punya tujuan yang mulia dalam hidupmu. Itu kerinduan Allah. Dan Dia sudah awali di atas kayu salib, Dia katakan sudah selesai. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau Dia mau tanggalkan semuanya, Dia mau lepaskan semuanya, hanya karena kita yang adalah sampah, yang adalah orang-orang pribadi-pribadi yang tidak berguna, Dia turun ke dunia. Bahkan Dia rela mengosongkan dirinya. Merupakan satu kemurahan, anugerah yang tidak terkatakan. Kita akan buka di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dikatakan. Ini yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Lanjut. Melainkan telah apa? Mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam
keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini firman begitu luar biasa. Biasanya kalau kita sering dengar firman, kita sering dengan ayat, ada sesuatu yang ya kita anggap biasa, sepele. Tapi kalau suami tidak ada di rumah, saya sendiri, saya sering di kamar, indra gitar, saya kembali mengingat apa yang Tuhan sudah berbuat. Tanpa saya sadari, saya merasakan kasih Allah begitu luar biasa turun dari mata saya. Itu tidak bisa tergantikan oleh apapun. Bongkahan emas tidak bisa menggantikan pribadi Yesus. Apapun itu, kalau dia bahkan mati di atas kayu salib, dia relakan semuanya untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan pengorbanan ini yang membuka sejarah baru bagi kita semua. Yang tadinya ada di dalam gelap, sekarang kita ada di dalam terangnya. Yang tadinya kita harus menerima kutuk dan kematian, saat ini kita menerima berkat dan kehidupan. Yang tadinya kita merasa tercekam, takut, khawatir, ada damai sejahtera, sukacita, dan pengharapan. Yang tadinya kita tidak bisa melakukan apa-apa, kita tidak memiliki kuasa karena posisi kita ada di bawah iblis, dia ubahkan posisi kita menjadi kembali pribadi yang mulia karena pengorbanan Yesus. Jangan pernah anggap sepele pengorbanannya di atas kayu salib. Itu yang mengubah kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Lebih dari semua, pengorbanan itu sangat berarti. Tanpa kematian, tidak akan ada yang namanya kehidupan. Karena itu beberapa waktu yang lalu, ketika Saudara Dino menyerahkan diri dibaptis, saya sampaikan kepada dia, bukan karena dirimu yang mau menikah sama dia, dirimu dibaptis, terima Yesus secara pribadi. Itu cara Allah untuk membawa kamu dari kematian kepada kehidupan, dengan kamu menerima Yesus secara pribadi. Saya tidak tahu bagaimana cara Tuhan memanggil Bapak, Ibu, Saudara pribadi lepas pribadi, karena Allah mempunyai bermacam-macam cara untuk memanggil, memilih Bapak, Ibu, Saudara menjadi umat pilihannya. Tapi yang terpenting, bahwa kehidupan yang soe itu, pribadi Allah sendiri itu ada di dalam kita. Dan itu yang menjamin kita untuk sampai kita ada di dalam kekekalan. Semuanya itu hanya oleh karena pengorbanan Yesus Kristus Tuhan. Saya rindu untuk mengajak Bapak Ibu sebentar melihat satu kesaksian yang sangat-sangat memberkati, saya percaya. Silakan Jen. And in that place were pits of fire everywhere. As far as I could see were thousands and thousands of pits full of fire, but in every pit was a skeleton full of dead men's bones. There would be no
pull the worms out. And they began to talk to Jesus as he walked. And they said, Lord, we've been here many years and we cannot die. We burn and no one cares. We cry and no one cares. He said, no man cares for our souls. And Christ would look at them and cry. And he was in the human form and he said, I sent preachers to you. I told you myself, you must be born again to spare you from this place. He said, I've done everything in my power to have you turn to me, the Lord Jesus Christ. He said, I've shed my blood on the cross for you. So if you would repent of your sins, you would come to this place. And I watched as the corpses begin to cry and the tears came. And I began to watch them reach up their bony hands and pray, and it would really tear you apart because you would think, what if that had been me when I was in sin, you know? What if that would be my neighbor? So your heart begins to change. You begin to think more about reality. You begin to think about eternity without God. And you begin to know that there is a real place called the abode of the dead. It's Hades. I was an ordinary housewife. Seorang ibu yang telah diajak berjalan di neraka oleh Yesus. Bagaimana ada begitu banyak tulang-tulang yang tetap hidup di sana dengan keberadaan bertahun-tahun, tidak akan pernah lepas dari semuanya itu. Mereka menangis menjerit, tapi tidak bisa tertolong karena waktu sudah lewat. Tadi dikatakan, misalkan pada waktu itu kau mendengar berita firman, kau percaya, kau dilahirkan kembali, kau tidak akan ada di tempat ini. Saya percaya itu tidak akan terjadi pada kita semuanya. Karena itu biar kita responi apa yang Tuhan Yesus sudah berbuat 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus nangis lihat mereka ketika mereka semuanya dalam keadaan yang seperti itu. Yohanes pasal yang pertama dikatakan Tuhan Yesus datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya menolak dia. Ketika saya lihat itu ada begitu banyak netizen yang mengomentari, dia bilang mimpi, dia bilang ini apa, terus macam-macam. Biar kita berdoa, kita minta ampun kalau mungkin selama ini apa yang Tuhan sudah berbuat dalam kehidupan kita kurang meresponi benar-benar. Setiap bulan sekali kita sudah menerima tubuh dan darah Yesus, bahkan sebentar kita akan menerima tubuh dan darah Yesus. Biar itu menjadi bagian kita setiap hari. Kita mengingat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dan jangan sia-siakan pengorbanan Yesus yang begitu luar biasa mengasihi kita. Karena tidak ada yang bisa menggantikan pengorbanan Yesus. Ada satu ayat yang rindu sebelum saya nanti mengajak kita semua memuji Tuhan dan saya serahkan kepada hamba-Nya. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ke-22, Allah selalu rindu untuk selalu ada bersama dengan kita. Kematiannya di atas kayu salib itu membuktikan bahwa ketika nanti kita percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita bisa kembali bersama-sama dengan Dia. Dikatakan ini pernyataan Samuel. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan.
memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Artinya keintiman kita, kedekatan kita dengan Allah itu lebih dari segalanya. Mungkin saudara sudah melakukan banyak aktivitas, sibuk di sana kemari untuk melayani, untuk melakukan ini dan itu. Itu tidak salah. Tapi lepas daripada semuanya itu, Allah rindu dekat dengan kita. Kalau kita dengar kesaksian dari Frankie Xiongli, dia selalu baca ayat firman Tuhan, tapi semuanya tujuannya karena dia mau melayani. Dan itu merupakan satu hal yang biasa, dia tidak dapatkan apa-apa. Kita semua yang ada di tempat ini, ayo kita kembali setiap hari, setiap saat ingat pengorbanan Yesus, miliki keintiman dengan Dia. Bahkan sebelum Dia naik ke surga, ketika bersama-sama dengan murid-muridnya, Dia pun berjanji bahwa saatnya nanti murid-muridnya yang tertinggal itu dibawa bersama dengan Dia, karena sudah ada tempat di surga. Kerinduan Allah di mana Yesus berada, di situ pun kita juga berada. Tidak ada satupun yang terlewatkan, dan semuanya itu sudah ditebus, lunas harganya, terbayar di atas kayu salib. Saya mengundang tim musik untuk maju ke depan sebelum saya serahkan kepada hambanya. Oh Tuhan Yesus, kenapa yang kita dengar saat sore hari ini, malam ini begitu sangat singkat, tetapi Allah rindu setiap kita ada satu pergaulan yang intim dengan Tuhan, mengingat pengorbanan Yesus yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Karena kerinduannya, tidak ada satupun di antara kita yang tertinggal, terlewatkan. Bahkan seperti yang kita lihat tadi, kesaksian seorang ibu, kematian yang sia-sia, dan itu selama-lamanya. Kan mungkin selama ini hati kita sudah jauh dari Tuhan, tanpa kita sadari kita lepas dari kasih karunia. Dan kita datang kembali kepada Dia, karena hanya di dalam Dialah kita mendapatkan kehidupan yang soi. Hanya karena kasih karunia-Nya lah kita bisa memiliki kehidupan yang kekal. Ampuni semua kesombongan. Mungkin selama ini kita merasa bahwa cukup apa yang aku lakukan, cukup yang aku perbuat selama ini, tanpa engkau mengakui pengorbanan yang Yesus Kristus sudah lakukan 2000 tahun yang lalu. Semua sia-sia saudara yang kita lakukan. 2000 tahun yang lalu, 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 2000 tahun yang lalu,
sehingga sangatlah konyol, sangatlah sesuatu yang menjijikkan apabila kita yang mengaku sebagai orang percaya mungkin sudah melayan tapi menganggap enteng kasih karunia. Seringkali kita tidak menghormati hadirat Tuhan. Mungkin kita tidak menyalibkan Tuhan secara fisik, tapi apabila perbuatan kita, kata-kata kita menyakitkan hati Tuhan, itu sudah menyalibkan Tuhan. Kau tidak menjual Yesus seperti Yudas Iskariot. Tapi engkau menjual waktu, engkau menukar dengan kesenanganmu, engkau juga menampar Yesus. Ampuni kami Tuhan. Di hadapan kita akan makan tubuh yang sudah dipecah-pecah. Kita akan minum anggur yang adalah dimenteraikan darah Kristus. Jangan anggap ini sebagai kebiasaan. Biarlah ini menjadi berkat, menjadi peringatan akan kita. Bapak yang terkasih, melalui peringatan Jumat Agung pada hari ini, mungkin kita saat ini sedang jauh dari salib Kristus. Mungkin hubungan kita dengan Tuhan lagi jauh oleh karena keadaan. Jika saudara saat ini sedang mengalami beban yang begitu berat, ada badai keuangan, mungkin itu adalah salibmu yang harus engkau pikul. Kalaupun ada masalah keluarga, entah itu anak, entah itu pasangan yang melukai hati, ini itu adalah salib yang harus kita saksikan bahwa salib yang harus dibawa oleh Yesus sedemikian berat sehingga harus terjatuh. Ini juga perjalanan iman kita. Salib, kita harus pikul salib seperti yang Yesus katakan. Ada salib beridentik dengan kejatuhan, tapi biarlah kita kembali. Salib harus dipikul. Dan dari mulut Yesus tidak ada perkataan yang mengutuk prajurit-prajurit yang sudah menghina, mencaci maki, meludahi, memberikan cambuk. Justru yang ada adalah ampuni mereka. Hari ini kalau kita ada kepahitan, sebelum kita makan dan minum darah Yesus,
biar kita menguduskan diri kita. Biar Sinadia menyanyikan satu pujian sebelum kita melakukan perjamuan. yaitu tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kami.
Demikian juga anggur yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Sehingga saat kami makan dan saat kami minum, itu menjadi berkat bagi kami dan bukan kutuk. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang sedang mengalami kelemahan dikuatkan dalam nama Yesus. Ada masa depan, ada kekuatan baru oleh karena darah Yesus sudah dicurahkan. Terima kasih Bapak. Kita angkat roti telah dipecah-pecahkan. Mana Yesus tubuhnya sudah dipecah-pecahkannya oleh karena cambukan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman. Pikiran kita boleh tahu bahwa pengorbanan Yesus 2000 tahun yang lalu, karena dia mengasihi kita. Kita makan dengan percaya dalam nama Yesus. Terima kasih, Pak. Terima kasih Yesus. Kita angkat cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan. Sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Percayakan kita bahwa anggur yang dimeteraikan oleh darah Kristus adalah anggur, bukan anggur biasa, tapi kita sedang dipersatukan dengan darah Kristus. Kita minum dengan percaya dalam nama Yesus. Terima kasih. Tidak ada manusia yang seperti Engkau telah. Terima kasih. Engkau sudah menyelamatkan hidup kami. Kalau hidup kami seperti kain seperti sampah, tapi Engkau sudah angkat Tuhan, sehingga kami
Engkau begitu setia. Kami seringkali melenceng, kami seringkali menyakitkan hatimu, tapi Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Hari ini kami boleh diteguhkan oleh firman-Mu, oleh perjamuan kudus-Mu. Jadi biarlah kami menggunakan keselamatan kami untuk melayani dengan takut dan gentar. Terima kasih Bapa. Kau baik, selalu baik, dan teramat baik. Dalam nama Yesus kami berdoa, ucap syukur. Haleluya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan pada hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih untuk hari ini kami memperingati. Terima kasih ya Bapak, berkati tangan-tangan yang akan memberi persembahan, biarlah Kau kembalikan berlipat-lipat kali ganda Tuhan, dan apa yang kami beri dan jadi berkat bagi gereja ini. Terima kasih di dalam nama Yesus, haleluya, amin. yang diyakini tempat Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Semoga video pengajaran ini bermanfaat. Yesus adalah Tuhan. Iya, jadi sebelum kita ke Israel kita lihat dulu videonya. Amin. Besok saya tayangkan lagi. Jadi kalau paku tadi itu, ke paku itu memang division of pressure memang mendekati ya.
Jadi paku itu bukan paku yang paku usuk atau paku ren itu, tapi pakunya itu 20 cm lebih. Besok dilihat itu yang menancap di tangan dan kaki Yesus. Kita kena silet aja sakit, nangis, tapi itu pakunya kayak seperti itu dan tidak ada bius ya. Biar kita mensyukuri hari ini sebelum pulang kita diberkati oleh ibu-ibu PKK Dasa Wisma dari GKB Sidoyoso ya. Terima kasih untuk cerilanya. Tuhan Yesus memberkati. Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami semua sudah menjadi milik-Mu. Dari sekian miliar manusia kami ditebus oleh darah, sehingga kami bangga menjadi anak-anak. Terima kasih Bapak, kami boleh memperingati dan kami boleh menjalankan ibadah Jumat Agung. Kami boleh menikmati tubuh dan darah, sehingga kami diperbarui, roh kami diperbarui, jiwa kami diperbarui, pikiran, perasaan kami diperbarui. Kami dibangkitkan Tuhan. Terima kasih Bapak. Boleh memberkati semua yang terlibat dalam pelayanan, semua yang sudah hadir, jemaat yang sudah hadir. Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa Tuhan untuk besok KKR Youth, biarlah jiwa-jiwa Tuhan. Kalau mungkin ada yang mereka yang harus diselamatkan, mereka mungkin yang sudah jauh daripada-Mu, mungkin ada yang pertama kali mengenal nama Yesus. Tuhan, jadilah kehendak-Mu, ada mujizat yang terjadi. Engkau yang memakai Youth GKB Sidoyoso menjadi berkat, sehingga keselamatan bukan menjadi milik secara eksklusif kami Tuhan, tapi dunia boleh dimenangkan, dunia boleh dicelikan bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk ibadah raya hari Minggu. Tuhan yang mempersiapkan kami, Tuhan mempersiapkan hati kami, pikiran kami, semuanya boleh tersusun bahwa kami akan dan selalu kami dibangkitkan oleh Roh-Mu Tuhan. Kami boleh dari satu kemenangan menjadi kemenangan yang lain Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami memberkati Tuhan. Tangan-tangan sudah menyediakan makanan jasmani untuk kami. Biarlah makanan jasmani menjadi kekuatan bagi tubuh kami. Kami sehat, kami kuat oleh